Acara ini dipersembahkan oleh PKPK Store. Didukung oleh Abro Food, Brother Indonesia, Matcha Bakery, RC Accessories, Dr. Chicken, Bagindo Transwisata. Kuis Rentar Ramadan dipersembahkan oleh Kun Travel, wujudkan mimpi ke Tanah Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana podcast si Ajo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Rasulullah SAW menerima wahyu yang ke-10 dari urutan wahyu yang diterima oleh Rasulullah, yaitu surat Al-Fajr. Setelah Rasulullah menerima wahyu yang ke-10, tiba-tiba wahyu berhenti turun sementara. Rasulullah telah menunggu-nunggu, ternyata malaikat Jibril tidak datang lagi. Hingga Rasulullah mulai merasa gelisah. Para orang-orang Quraisy juga mulai mencemooh Nabi, mengatakan bahwa ternyata Muhammad itu adalah orang pendusta karena wahyu tidak turun lagi. Orang-orang yang sudah mulai beriman mulai mengalami keraguan karena Rasulullah tidak lagi memberitahu kalau wahyu telah turun. Bahkan Ummu Jamil, dia adalah istri dari Abu Lahab, mengatakan bahwa setannya Muhammad sudah pergi. Dia mengatakan bahwa selama ini Nabi Muhammad itu bisa menyampaikan kata-kata yang indah itu dari setan. Sekarang wahyu sudah tidak turun dan dia mengatakan setannya Muhammad sudah pergi. Rasulullah SAW mengalami apa yang kita kenal dengan istilah depresi. Nabi Muhammad merenung, berdoa, menangis kepada Allah. Kenapa wahyu tidak turun? Apakah saya melakukan kesalahan? Apakah saya dianggap tidak pantas lagi melanjutkan misi kenabian? Nabi Muhammad pergi ke Gua Hira, berkontemplasi di sana, berdoa, menangis. Tapi wahyu juga tetap tidak turun. Berbeda para ulama menceritakan lamanya wahyu tidak turun. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 60 hari. Tapi betapapun yang benar, intinya wahyu tidak turun dalam waktu yang cukup lama. Lalu kegalauan Rasulullah itu dijawab oleh Allah dengan menurunkan wahyu yang ke-11, yaitu surat Ad-Duha. Ketika Nabi Muhammad sedang gelisah, Allah menurunkan surat Bismillahirrahmanirrahim, Wad-Duha. Duha adalah waktu di mana hari sudah siang, terang, tapi masih sejuk. Jam 12 tentu itu juga siang, tapi tentu tidak lagi sejuk, sudah terik. Duha itu adalah waktu di mana fajar baru saja menyingsing dan sudah terang, tapi dalam keadaan sejuk. Allah ingin mengatakan kepada Rasulullah dan kepada kita semua yang mungkin galau, gelisah, merasa jauh dari Allah, bahwa meskipun malam itu gelap, akan datang waktu pagi, akan datang harapan. Kemudian Allah juga menyebut wal-laili idza saja, dan demi waktu malam ketika dia dalam keadaan sunyi. Jam 8, jam 9 itu malam, tapi itu bukan malam itu yang disebut dalam surat itu, tapi jam 1, jam 2, malam ketika sudah sunyi. Apa maksud dua waktu ini? Allah memerintahkan kita untuk bangkit dari kesibukan, bangkit dari tidur, untuk menghadap kepada Allah di dua waktu yang dinanti-nantikan Allah ini. Allah senang kita datang menghadap kepadanya di saat yang lain sibuk. Di waktu duha yang lain sibuk. Mungkin ada yang mau sekolah, ada yang mau kuliah, yang kerja di kantor akan ke kantor. Kita bangkit menghadap kepada Allah. Di waktu malam yang sunyi itu, yang lain tidur, kita bangkit menghadap kepada Allah. Itulah obat kegalauan pertama. Bangkitlah di waktu duha dan di waktu malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Muhammad, Allah tidak pernah meninggalkan kamu
Dan Allah tidak pernah marah. Jadi kalau kita merasa jauh dari Allah, percayalah bukan Allah yang meninggalkan kita. Kita yang menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah marah kepada kita. Sifat pemarah, ngambek, kalau orang Minang bilang tasurui, itu adalah sifat kita. Itu bukan sifat Allah. Maka kalau kita merasa kering secara spiritual, merasa doa-doa kita tidak didengar, maka yakinlah itu bukan Allah yang menjauh, tapi perbuatan-perbuatan kita membuat kita terhalang dari doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Satu hal yang kita sering tidak menyadari bahwa akhirat itu jauh lebih mulia, lebih utama untuk kita kejar, untuk kita perjuangkan daripada apa yang kita nikmati di dunia ini. Kita mendapat kenikmatan dunia, kita syukuri, tapi yakinilah kenikmatan akhirat jauh lebih hebat daripada yang kita rasakan di dunia. Maka akhiratlah yang sebenarnya penting untuk kita prioritaskan. Ini juga adalah obat dari kegalauan. Kalau Anda orang yang galau karena dunia, yakinilah bahwa akhirat itu lebih kita utamakan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ada orang yang mengatakan begini, entah ya entah enggak akhirat itu lama lagi, bagus kita nikmati saja yang ada sekarang. Kalau orang Minang berkata, rancak kita makan talu kini daripada makan ayam di suak. Kini kita lapar, kini kita nikmati. Padahal Allah mengatakan, kalau kamu yakin akan nikmat akhirat itu, fala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Engkau bisa menikmati kenikmatan itu sepuas-puasnya. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat dari itu. Maka yang paling penting bagi kita sekarang adalah yakin. Yang kurang dari umat Islam sekarang itu adalah keyakinan bahwa nikmat Allah akhirat itu jauh lebih dahsyat daripada nikmat di dunia. Kemudian Allah bertanya kepada kita. Bagi kita yang masih ragu akan nikmat dari Allah. Alam yajid kayati manfa'al. Muhammad, dulu engkau yatim. Kemudian aku pelihara kamu sampai besar. Padahal kamu tidak pernah minta dipelihara. Kita waktu kecil tidak pernah minta dipelihara oleh Allah. Allah pelihara kita sampai sebesar ini. Siapa yang memberi kita makan, minum setiap hari? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wajadaka dhalam fahada. Dulu kita bodoh. Kita lahir, tidak tahu apa-apa. Kemudian sekarang ada yang sudah jadi profesor, doktor, menjadi insinyur, menjadi politisi, pejabat, pengusaha, pakar di bidang ini dan itu semuanya. Siapa yang bikin dia jadi profesor? Siapa yang bikin dia jadi doktor? Allah. Sesuatu yang tidak pernah kita minta sejak kecil, Allah kasih. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dulu kamu miskin. Kita lahir ke dunia tidak bawa sehelai benang pun. Lanjang bulat kita lahir. Masih berlumuran darah. Kemudian Allah kayakan kita. Kita sudah ada yang punya toko, sudah ada yang jadi pejabat dengan gaji yang besar, sudah ada yang jadi pengusaha, mendapatkan penghasilan yang besar. Siapa yang memberikan kita itu? Allah yang memberikan. Kenapa kita tidak percaya bahwa Allah akan memberi nikmat yang besar kepada kita di akhirat, sementara sejak kita lahir sampai sekarang usia kita, Allah tidak pernah putus-putus memberi kita nikmat. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk percaya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya bahwa nikmat yang diberikan Allah di masa datang, di akhirat, jauh melebihi nikmat yang telah kita terima di dunia ini. Kemudian di 3 ayat terakhir surat Ad-Duha ini, Allah memberikan kita resep agar kita terhindar dari kegalauan.
Apa yang pertama? Fa'ammal yatima fala taqhar. Kalau datang anak-anak yatim, jangan kamu kasar kepadanya. Anak yatim itu peliharaan, dipelihara oleh Allah. Dalam sebuah diskusi dikatakan, hai manusia, kata Allah, aku dalam keadaan lapar, tapi engkau tidak memberiku makan. Aku dalam keadaan sakit, engkau tidak memberiku obat. Sahabat ketika mendengar Nabi Muhammad mengucapkan hadis qudsi itu bertanya, bagaimana Allah bisa lapar wahai Rasulullah? Allah kan maha kuasa. Nabi Muhammad mengatakan, orang-orang anak-anak yatim itu dalam perlindungan Allah. Mengabaikan anak yatim, mengabaikan Allah. Menyakiti anak yatim, menyakiti Allah. Maka agar kita merasa mendapatkan nikmat, mendapatkan kelapangan hati, sayangilah anak-anak yatim. Wa ammasaila falatanha. Dan kepada masail, orang-orang yang meminta-minta, orang-orang yang miskin, jangan sesekali kita kemudian menolaknya dengan kasar. Kalau kita memang tidak mampu, kita carikan orang yang mampu untuk menyantuni orang-orang miskin. Dan yang terakhir, agar kita senantiasa merasa kaya, agar kita senantiasa lepas dari kegalauan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebut. Hadis itu artinya sebut dengan lidah. Begitu kita bangun di pagi hari, tangan kita dua masih ada. Alhamdulillah tangan kita ada. Ada saudara kita yang tangan tidak ada. Mata kita dua lengkap. Alhamdulillah. Lihat di kamar anak-anak kita sehat. Alhamdulillah. Dilihat ke dapur, ada makanan walaupun seadanya. Mungkin ada nasi, ada goreng telur, ada pucuk ubi, ada terung dan lain-lain. Tapi yakinlah bahwa di saat kita memiliki nasi, sekedar telur, sekedar pucuk ubi, ada orang-orang yang mungkin 2-3 hari tidak makan. Maka bersyukurlah dengan setiap nikmat yang Allah berikan sekecil apapun. Untuk menjadi kaya sebetulnya tidak tergantung dari berapa banyak harta yang kita miliki, tapi tergantung seberapa kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Ada orang memiliki mobil, katakanlah mobil 100 jutaan. Kemudian dia melihat temannya beli mobil yang lebih mewah, maka dia merasa miskin. Dia belilah mobil yang mewah seperti punya temannya itu, kemudian temannya beli yang lebih mewah lagi, yang miliaran. Dia tetap merasa miskin. Dia beli mobil yang miliaran, temannya misalkan beli pesawat. Padahal dia sudah punya mobil miliaran, tapi dia tetap merasa miskin karena dia melihat temannya beli pesawat. Kemudian dia beli pesawat satu. Dia lihat itu ada orang-orang pengusaha rental pesawat, seperti misalkan Ibu Susi, dia Suti itu pesawatnya sekitar 70. Nah, dia merasa lebih miskin, padahal dia sudah punya pesawat satu. Tidak pernah habis. Kalau kita senantiasa melihat orang yang lebih tinggi, lebih kaya, sekaya apapun kita, kalau kita tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki, maka kita akan merasa miskin. Sebaliknya, kalau kita punya mobil harga 100 jutaan atau di bawah itu, lihat teman kita punya motor ke kantor pakai motor, kita bersyukur kita lebih kaya. Kita punya motor, kita lihat teman kita kemana-mana masih pakai sepeda, kita bersyukur kita lebih kaya. Kita pakai sepeda, teman kita kemana-mana pakai jalan kaki, kita bersyukur kita lebih kaya. Jadi kaya itu tergantung syukur kita, tidak tergantung seberapa uang yang bisa kita tumpuk. Pengalaman saya dulu di Jakarta itu ada orang yang bekerja mencari kardus dengan gerobak. Mereka dikenal di Jakarta dengan manusia gerobak. Dia membawa gerobak, mencari kardus, kemudian sore maghrib dijualnya ke pengepul. Malam dia akan tidur di trotoar. Kalau dia punya anak, maka anaknya akan tidur dalam gerobak, dia tidur di
trotoar. Alasnya kardus, atapnya ya langit. Tapi menariknya, meskipun dia tidur di pinggir jalan, dulu biasanya di sekitar Monas itu, begitu banyak mobil yang lewat, dia tidak terbangun. Dia bisa tidur dengan nikmat. Sementara di seberang jalan itu ada rumah mewah, megah seperti istana. Kamarnya luas, AC ada 2. Tapi yang tinggal di situ tidak bisa tidur di malam yang sama. Banyak pikirannya. Kira-kira menurut Dunsana Podcast Si Ajo semuanya, mana yang lebih kaya? Orang kaya tentu adalah orang yang ketika dia ingin tidur, dia tertidur dengan nyenyak. Sementara orang miskin, meskipun dia tinggal di istana, kasurnya barangkali lembut sekali, empuk sekali, tapi dia tidak bisa tidur. Itulah orang miskin. Ketika bangun pagi, biasanya orang-orang yang manusia gerobak ini, ada orang yang menyantuninya. Nasi bungkus, nasi uduk, barangkali 10.000 harganya. Dengan telur, dimakannya berdua dengan anaknya, habis makanan itu. Menjadi energi bagi dia untuk mencari nafkah sehari itu juga. Tapi orang kaya itu ketika dia bangun di meja makannya sudah ada semua makanan yang mahal-mahal. Tapi dia tidak bisa makan. Dia tidak berselera. Selera makannya dicabut oleh Allah. Itulah orang miskin yang sebenarnya. Jadi mari kita syukuri apa yang kita miliki hari ini. Kita punya rumah tidak bagus. Atau mungkin kontrakan, kita masih mengontrak. Kita ada makanan di dapur tapi seadanya. Yakinlah itu sudah lebih baik daripada orang yang bahkan mereka puasa bukan karena ingin beribadah, tapi mereka puasa karena memang tidak ada yang bisa mereka makan. Maka agar kita menjadi kaya, kembali kita ke awal cerita, agar kita tidak galau, tidak rusuh, tidak risih dengan kehidupan kita, maka kita harus mulai mensyukuri nikmat yang kecil-kecil. Barangkali kita mau daftar tes PNS. Ketika kita tidak lolos, jangan katakan Allah tidak sayang kepada kita. Si A itu tidak sholat, dia lolos PNS. Saya sholat, tapi tidak lolos. Itu namanya kufur nikmat. Padahal nikmat Allah sejak kita lahir sampai usia kita sekarang, belum sempat kita syukuri. Tidak jadi PNS, itu yang kita kufuri. Itu namanya kufur nikmat. Kafir hukumnya orang-orang yang kufur nikmat. Kita ingin tes satu pekerjaan, kemudian kita gagal, kita menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal nikmat-nikmat tiap hari, udara, semuanya kita terima dari Allah, tidak sempat kita syukuri. Maka agar kita kaya, syukurilah semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita, dan salah satu cara bersyukur terbaik adalah yang berbagi kepada orang-orang yang butuh. Demikianlah makna surat Ad-Duha supaya kita bisa mengimplementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di bulan Ramadan ini terlatih empati kita agar kita senantiasa berbagi dengan orang lain. Berbagi dengan orang lain tidak perlu menunggu kaya terlebih dahulu, tidak perlu menunggu penghasilan banyak terlebih dahulu. Dengan apapun yang kita miliki sekarang, kita bisa berbagi, dan semakin sering kita berbagi, kita akan semakin kaya. Demikian, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.